Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Kasih Memberikan Waktu. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Lukas 8 ayat 40 sampai dengan 42. Dalam kitab suci kita mendapatkan sebuah cerita yang dicatat dalam Lukas 8 ayat 40 sampai 42 dan juga 49 sampai 56, di mana kita mendapat suatu pemahaman mengenai kasih Yesus bagi mereka yang membutuhkannya. Lukas menulis bagaimana Yesus mengambil waktu untuk berkunjung ke rumah Yairus dan membangunkan anak perempuannya dari kematiannya. Bayangkan, Yesus yang penuh dengan kasihnya yang ajaib itu bersedia mengambil waktu bagi mereka yang membutuhkannya. Yesus tidak terlalu sibuk untuk meninggalkan apa yang ia sedang lakukan, yaitu ia sedang melayani sekelompok orang banyak pada waktu itu, dan justru ia mengambil waktu khusus untuk memenuhi kebutuhan seorang gadis lajang. Yesus menunjukkan kepada kita semua bagaimana sebenarnya hati Bapanya dalam mengejar seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang tersebut. Sepanjang pelayanan Yesus, ia secara konsisten menyediakan waktu untuk orang-orang di sekitarnya. Apakah itu makan bersama murid-muridnya ataupun pergi mengunjungi Sakeus di rumahnya, atau menghabiskan waktu bersama anak-anak kecil dan sebagainya. Kita dapat melihat dengan jelas bagaimana Yesus memiliki perhatian untuk orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, cara Tuhan adalah cara yang sama yang seharusnya Anda dan saya lakukan mulai malam ini. Melalui kematian Yesus, kita telah diberi kesempatan untuk bercakap-cakap dengan Tuhan setiap hari, untuk sepanjang hari. Kehendak Tuhan adalah menyediakan waktunya bagi kita masing-masing. Tuhan menganggap kebutuhan kita itu termasuk perkara yang penting. Nah, pelayanan Yesus kepada orang sekitarnya merupakan suatu contoh bagaimana hatinya yang senantiasa menyediakan waktu bagi anak-anaknya. Jika Anda memilih untuk menjadi pelaku firman Tuhan mulai malam ini, maka Anda akan mengalami suatu sukacita karena tidak lagi hidup semata-mata untuk tujuan dan pengejaran Anda sendiri, tetapi untuk menjadi berkat bagi orang lain yang berada di sekitar Anda dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita.